Baiklah, selamat datang kembali di video tutorial web programming kita yang ke-9 ini. Pada video tutorial web programming yang ke-9 ini, kita akan membahas materi tentang update data. Nah, untuk langkah-langkah melakukan update data, itu kurang lebih masih sama seperti kita melakukan insert data. Jadi pada saat kita melakukan update data, kita harus meminta semua data dari form, kemudian melakukan validasi, dan kemudian melakukan update data ke database. Oke, nah kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang template yang akan kita gunakan pada video tutorial kita yang ke-9 ini. Nah, untuk template yang kita gunakan, kita menggunakan chapter 9. Nah, di mana nanti kita akan menggunakan update.jsp. Nah, kemudian kita akan membuat satu file doupdate.jsp untuk melakukan update. Nah, jadi nanti kita akan melakukan update itu dari shop.jsp ini. Nah, kemudian dari shop.jsp akan mengirimkan data ke update.jsp dan kemudian akan kita lakukan update di file doupdate.jsp. Nah, untuk tampilan di webnya untuk update.jsp kurang lebih seperti ini. Oke. Nah, jadi nanti kita akan melakukan update dari sini. Pertama dari shop. Pada saat saya tekan update di data yang ini, dia akan menuju ke update.jsp seperti ini. Nah, kemudian dia akan menampilkan data yang kita klik di sini. Nah, jika kita merubah data kita, kemudian kita submit, nah, dia akan melakukan update ke dalam database. Ini untuk tampilan dari webnya. Nah, kemudian untuk bagian code-nya, untuk update.jsp, kira-kira seperti ini. Jadi, kurang lebih seperti insert product, tetapi yang hanya bisa diupdate nanti itu hanya source name dan price. Oke. Nah, kemudian database yang akan kita gunakan untuk melakukan update ini ada di database 1. Oke. Jadi di table source kita akan melakukan update pada table source. Oke. Nah, jika sudah, kita langsung saja kita ke code-nya. Jadi nanti pertama di bagian shop dari sini, ketika saya mengklik link update ini, dia akan mengirimkan data ke update.jsp. Nah, yang dikirimkan itu berupa ID dari sepatu baru ini, ID dari sepatu yang ini dikirimkan ke update.jsp. Nah, kemudian di update.jsp kita akan menampilkan data yang ada di database ini. Oke. Nah, jadi langkah yang pertama kita ubah dulu di bagian shop.jsp. Nah, silakan dibuka file shop.jsp-nya. Shop.jsp. Oke. Udah. Nah, jika udah, kita cari di bagian linknya. Di bagian link kita untuk yang bagian update. Oke. Nah, untuk href-nya berarti kita akan melakukan link ke update.jsp. Oke, kita save. Nah, kemudian pada saat saya klik link ini, dia akan mengirimkan data berupa ID. ID yang dikirimkan yaitu source ID dari data tersebut. Nah, berarti kita perlu menampung dulu ID yang ada dari data tersebut. Nah, berarti misalkan di awal looping, ya, saya menampung ID-nya, string ID rs.getString. Nah, kemudian indeks untuk source ID-nya itu berarti ada di indeks pertama. Nah, berarti untuk indeks yang saya kirim adalah 1. Oke. Nah, kemudian di link ini saya akan mengirimkan ID-nya. Nah, di sini saya kirimkan parameter, misalkan ID sama dengan. Nah, di sini berarti kita perlu mempunyai tag scriptlet-nya. Ya. Di sini
kita ngeprint dari si ID. Oke. Nah, jadi ketika kita mengirimkan ke update.jsp, kita kirimkan data berupa ID-nya. Oke, sehingga kita dapat menampilkan data dari ID tersebut di update.jsp. Nah, jika sudah, selanjutnya kita masuk ke update.jsp. Jadi ketika kita sudah klik tombol update atau link update, kita akan menuju ke update.jsp. Nah, berarti sekarang kita lanjutkan ke update.jsp. Kita buka update.jsp ini. Nah, jika sudah, berarti karena tadi dia di shop.jsp mengirimkan ID, berarti di sini kita harus merequestnya. String ID sama dengan request .get parameter. Nah, kita terima yang dikirim, berarti berupa ID. Oke. Nah, kemudian ID ini kita lakukan untuk menampilkan data yang dimana source ID-nya adalah ID yang dikirim dari shop.jsp ini. Ya, berarti di sini kita buat lagi satu query. Ya. Nah, di sini kita select bintang from shoes karena ini table shoes. Oke. Where shoes ID, ya, shoes ID yang di sini. Nah, itu sama dengan yang dikirimkan dari shop.jsp. Oke, berarti di sini kita harus menyisipkan variabel ID, ya. Nah, kemudian shoes ID ini adalah tipe datanya angka, sehingga kita harus melakukan typecast kepada ID ini karena dia diterima berupa string di sini. Kita typecast dia menjadi berupa angka. Oke. Nah, jika sudah, selanjutnya tinggal menampung query tersebut. Berarti kita tampung dalam result set rs. Jadi di sini statement.execute query karena kita menggunakan query select. Berarti di sini kita kirimkan saja query-nya. Oke. Nah, jika sudah, berarti yang muncul hanyalah satu data. Ya, berarti kita tinggal lakukan rs.next karena cuma satu data, berarti satu kali. Oke. Nah, jika sudah, berarti di result set ini sudah ada datanya. Tinggal kita tampilkan saja. Ya. Di sini kita berikan value. Nah, value-nya itu isinya kita gunakan tag ekspresi. Oke. Untuk mencetak hasil result set kita. rs.getString. Nah, karena dia di sini adalah untuk shoes name, berarti kita menggunakan indeks kedua. Di sini saya kirim parameter 2. Nah, kemudian untuk shoes mark juga, di sini kita kirimkan value. Nah, kemudian kita beri tag ekspresi. Nah, kemudian yang kita kirim adalah yang ketiga. Oke. Karena shoes mark berada di indeks ketiga. Nah, untuk price juga sama. Kita berikan value. Kemudian tag ekspresi kembali. Kemudian kita cetak rs.getString. Nah, indeks keempat. Oke. Karena price berada di indeks keempat. Nah, kemudian untuk cost consumernya kita berikan value juga. Kemudian tag ekspresi. Nah, di sini rs.getString yang kelima. Oke. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, karena ini kita menampilkan data dari database,
Berarti kita harus melakukan langkah untuk menggunakan database. Nah, berarti di paling atas saja kita berikan tag directive, kemudian include file, include file. Nah, di sini connect.jsp. Oke. Nah, jika sudah, yang berikutnya adalah kita mengirimkan data dari form kita kirimkan ke doUpdate.jsp. Nah, untuk file doUpdate.jsp-nya kita belum buat. Nah, di sini kita kirimkan dulu di action-nya di bagian form doUpdate.jsp. Nah, kemudian kita kirimkan parameter berupa ID, yaitu ID dari SUS-nya. Di sini gunakan tag scriptlet, kemudian out.print ID. Oke, kita mengirimkan ID yang dikirimkan dari shop yang tadi. Nah, jika sudah, selanjutnya kita buat file doUpdate.jsp-nya. Nah, kita buat aja file new, kemudian pilih yang JSP di sini. Nah, kita save saja di sini folder chapter 9-nya. Sini doUpdate.jsp sesuai dengan yang tadi kita tulis di action form kita. Oke. Nah, setelah di save, ini dihapus saja. Nah, kalau udah, buat saja teks scriptlet. Nah, kemudian karena di doUpdate.jsp ini kita pasti menggunakan database, berarti kita harus gunakan tag directive, kemudian include file. Nah, di sini connect.jsp. Oke. Nah, berikutnya langkah-langkah untuk melakukan update data berarti masih sama seperti insert. Berarti hal yang pertama adalah kita meminta semua data dari form. Oke. Nah, berarti di sini saya buat string karena data yang kita butuhkan nanti adalah usename. Berarti txt usename. Kemudian price karena yang kita update hanyalah usename dan price-nya. Nah, berarti kita perlu mendapatkan dua data tersebut. Berarti di sini misalkan saya punya name, kemudian saya request .get parameter. Nah, di sini berarti ada txt usename. Oke, kemudian yang di bawahnya adalah price-nya. Jadi di sini kita mendapatkan price. Jadi di sini txt price. Nah, pada saat di form ini action-nya juga mengirimkan ID. Nah, berarti kita perlu juga untuk mendapatkan ID-nya. Berarti di sini saya tampung ID juga. Saya request .get parameter berupa ID. Nah, ini langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua kita melakukan validasi. Berarti tinggal kita validasi saja. If name sama dengan null atau name sama dengan kosong. Nah, di sini kita respon send redirect kembali ke halaman update.jsp. Nah, kemudian kirimkan pesan error usename must be filled. Oke.
Nah, lakukan juga untuk yang berikutnya. Nah, karena dia sama, saya copy saja. Kemudian saya paste di bawah. Nah, name-nya saya ubah menjadi price. Begitu juga di sini, price. Nah, di sini price must be filled. Oke. Dan jika sudah, else. Berarti jika sudah validasi, kita lakukan langkah ketiga di sini. Langkah ketiga adalah melakukan update data ke database. Nah, berarti kita perlu melakukan update menggunakan query. Berarti di sini saya sediakan dulu query. Jadi di sini adalah update. Nama tabelnya adalah shoes. Oke, kemudian set yang berubah. Berarti yang berubah adalah shoes name dan price. Berarti di sini saya set shoes name sama dengan name yang ini. Berarti saya akan sisipkan variabel karena dia bertipe string, berarti di sini petik 1 petik 1, petik 2 petik 2 plus plus. Nah, di sini saya sisipkan variabel name. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah price, berarti price sama dengan. Nah, untuk price karena dia tipe datanya adalah number, berarti saya tidak perlu menggunakan string, saya gunakan petik 2 petik 2, kemudian plus plus. Oke. Nah, karena di sini kita mengambil price-nya adalah berupa string, berarti kita perlu men-typecast string menjadi integer. Di sini saya menggunakan integer dot parse in. Nah, yang dikirim adalah price. Oke. Nah, setelah itu kita berikan kondisi adalah yang kita update adalah shoes yang ID yang kita kirimkan ini. Shoes yang dimana ID-nya adalah ID yang kita kirimkan. Berarti where shoes ID sama dengan. Kemudian karena shoes ID ini tipe datanya number, berarti saya gunakan petik 2 petik 2 plus plus. Kemudian di sini kita mengambilnya sebagai string, kemudian kita typecast juga. Berarti integer dot parse in ID seperti ini. Nah, jika sudah, langkah berikutnya adalah kita melakukan execute update. Ya, karena query yang kita gunakan adalah query update. Jadi fungsi yang kita gunakan adalah fungsi execute update. Nah, berarti di sini saya gunakan statement execute update. Nah, yang diupdate adalah query kita. Oke. Nah, kemudian setelah selesai, jangan lupa di close koneksinya. Nah, jika selesai, kita respons kembali. Ke shop.jsp. Selesai. Jika sudah, kita coba saja di webnya langsung. Kita buka halaman shop.jsp. Nah, kemudian pada saat saya melakukan update di sini, nah, dia munculkan data dengan ID sekian. Kemudian di sini misalkan saya ubah namanya menjadi sepatu setelah update. Oke. Nah, kemudian price-nya misalkan saya ubah menjadi 26.500. Nah, kemudian pada saat saya submit, nah, sepatu yang tadi Pro Like 5.000 telah berubah menjadi sepatu setelah diupdate sesuai dengan yang kita update. Oke. Sekian untuk materi update data. Jadi kita dapat melakukan update data dari website langsung ke database.